sedih kan gitu. Kebutaan membuat ruang gerak media menjadi sangat terbatas. Ia tak lagi dapat membaca Al-Quran yang kerap dibacanya. Padahal ia telah menghatamkan Al-Quran saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Selepas SMU, keinginan media untuk lebih mendalami agama semakin kuat. Ia pun berusaha mencari informasi dari teman-temannya. Ke Bandung aja pengen lihat-lihat kan ke Wiataguna. Terus karena teman juga ada di sana, ada sahabat pena kan. Dia pengen dari Jakarta, pengen jalan-jalan ke sana. Terus rupanya orang di sana ngambil buku penerimaan, katanya mau masuk ke sana kan. Terus setelah lihat-lihat, karena juga mau beli Al-Quran ke sana kan. Terus setelah lihat-lihat katanya ada yang bisa diikuti, kursus yang bisa saya ikuti. Terus saya masuk ke situ. Kebetulan orang itu juga langsung menerima gitu. Setahun mendalami agama di Bandung, media kembali ke kampung halaman. Sejak itulah ia bertekad membagi ilmu yang diperolehnya kepada anak-anak yang mengalami nasib serupa. Sampai Madinah. Sukanya ya kalau anak-anak itu pada bisa kan, pada disuruh ngafal mau. Kalau dukanya kadang-kadang sedang belajar tuh mereka main-main, kadang mereka bergurau. Kadang yang udah sering diajarkan nggak bisa gitu, nggak bisa menghafal gitu. Kini, setiap 2 kali seminggu, media mengunjungi panti sosial Bina Netra Tuah Sakato Kalumbu, Padang. Di sana, ia dengan penuh kesabaran mengajarkan Al-Quran Braille kepada anak-anak panti. Bagi media, kehilangan penglihatan tak boleh menghalangi dirinya untuk beribadah. Karena kehidupan tetap harus berjalan seperti layaknya orang-orang normal. Tak terasa berakhir sudah perjalanan kita dalam Khazanah Ramadan kali ini. Insya Allah esok kita akan bertemu kembali dalam waktu yang sama. Selamat menjalankan ibadah puasa.